semuanya, perkenalkan saya Yang Rahsana. Kali ini kita kembali lagi dalam Broman Podcast dalam edisi Ngerit, ngobrol seru guru dan murid. Pasti kalian penasaran kan siapa tamu kita kali ini? Tamu kita kali ini adalah Ibu Siti Rahmawati, sarjana pendidikan. Beliau merupakan salah satu seorang guru MAN 1 Pangkal Pinang kita yang tercinta ini, dan merupakan seorang pembina asrama putri di MAN 1 Pangkal Pinang. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah Ibu sehat. Sehat fisiknya, sehat juga hatinya. Ya, alhamdulillah Bu ya. Iya. Oh ya Ibu, pastinya di asrama putri MAN 1 Pangkal Pinang itu ada program yang harus dilaksanakan ya Bu ya? Iya. Itu programnya apa saja ya Bu? Nah, sebelum Ibu menjelaskan program apa saja, jadi Ibu cerita dulu awal mula kok Ibu bisa diamanahi sebagai pembina asrama. Jadi Ibu flashback dulu ke belakang sebelum Ibu menceritakan beberapa program di asrama. Jadi ketika itu pembina sebelumnya atas nama Ibu Mardiana. Jadi Ibu Mardiana ini salah satu guru dan juga pembina asrama yang sudah beberapa tahun. Qadarullah Ibu Mardiana ini lulus P3K di sekolah yang lain, mau tidak mau harus melepaskan MAN dan juga harus melepaskan status beliau selaku pembina asrama. Jadi Pak Mega kebingungan harus ada penggantinya karena santri di asrama juga ada sekitar 20-an. Mencarilah siapa guru yang mau ataupun berkehendak sebagai pengganti Ibu Mardiana. Sudah mencari kemana-mana dan ditunjuklah Ibu sebagai pembina asramanya. Nah, Ibu udah langsung mengiyakan. Kenapa? Karena posisinya pada saat itu Ibu masih pertama, alasannya Ibu belum mengiyakan karena Ibu juga harus ngajar di sekolah yang lain. Kemudian kedua, Ibu di rumah punya orang tua yang sudah lumayan sepuh yang harus Ibu temenin. Makanya Ibu masih mempertimbangkan. Cuman lama Ibu butuh waktu kurang lebih beberapa hari, akhirnya Ibu mengiyakan. Iya Pak, insya Allah siap nih jadi pembina asrama. Nah, kenapa Ibu kok langsung mengiyakan padahal Ibu punya beberapa alasan tadi? Sebelum Ibu mengiyakan itu sebenarnya Ibu kan alumni dari sini, jadi Ibu tuh pernah sering melihat tuh zaman dulu tuh Ibu Rere pernah tinggal di asrama dan Ibu Rere tuh melakukan beberapa program dan kebetulan Ibu tuh di kampung di tempat tinggal Ibu tuh juga megang beberapa organisasi, ada Irmas, ada komunitas Wandai Wanjus, jadi sudah terbiasa membina anak seusia gitu. Jadi kayaknya bagus nih diterapin di asrama. Cuman kalau waktu itu Ibu belum jadi pembina, cuman kalau misalnya harus diterapkan di asrama, Ibu belum punya jabatan di situ, nggak mungkin ucuk-ucuk langsung ngasih harus ada program ini, nggak mungkin. Makanya jadinya ya Allah, dalam hati Ibu kayaknya enak deh kalau misalnya aku diamanahi sebagai pembina asrama. Dulu angan-angan dulu sebelum dapat tawaran dari Pak Mega, masih angan-angan enak kayaknya kalau ngaji anak-anak seusia gitu, ngaji bareng sama kayak anak adik-adik Ibu di kampung di tempat daerah, ngaji bareng, sholat bareng, melakukan hal-hal kebaikan bareng. Nanti kami tuh ada sedekah berbagi di jalan, kayaknya asik deh ngajak anak seusia gitu melakukan kebaikan. Rupanya pernah gitu ngomong ke Allah, asik ya Allah kalau misalnya pengen didapat amanah seperti itu. Rupanya belum Allah kabulkan karena Ibu di sini 2019, baru Allah kasih kabulkan tahun 2022. Diamanahilah Pak Mega untuk menjadi pembina asrama. Cuman ketika dapat amanah, Ibu mempertimbangkan lagi. Pertama karena harus ngajar 2 sekolah, satu sekolahnya jauh, yang kedua punya orang tua. Tapi Ibu ngambil keputusan, bismillah udah dapat amanah ini, dulu Ibu pernah minta, mungkin saatnya Allah kasih kesempatan untuk Ibu mencari pengalaman yang baru. Ya, akhirnya Ibu cobalah ngambil amanah itu, seperti itu. Jadi Ibu mulai di asrama itu tahun 2022. Iya, sekali Bu ya. Iya. Terus tadi tanya program ya? Iya, program di asrama itu ada beberapa program. Jadi kondisi asrama itu beda sekali. Ini Ibu ngomongnya lebih banyak dikit ya, tidak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Karena biar Ibu menjelaskan kondisi asrama yang sesungguhnya. Iya. Jadi pas Ibu datang ke asrama, mereka tuh sudah punya program.
program mereka sholat jamaah sama yasinan. Nah, ibu ini kan ngajar di sekolah satunya, basicnya adalah pesantren. Otomatis ibu tahu betul bagaimana kegiatan pesantren. Akhirnya segelintir kecil program-program di pesantren, ibu coba aplikasikanlah di asrama. Cuman rupanya yang angan-angan ibu awalnya enak aja, kebaikan segala macem, ternyata angan-angan kita nggak sesuai sekali dengan ekspektasi ibu. Ekspektasi ibu seperti ini barang gitu-gitu semangat mengajak kebaikan, rupanya nggak sesuai ekspektasi. Kenapa? Ada tantangannya rupanya. Tantangan pertama, asrama beda sekali rupanya dengan lingkungan pesantren. Kenapa? Beda pertamanya lingkungannya. Kalau di pesantren itu lingkungannya itu tertutup dari orang-orang luar. Jadi orang-orang luar tuh nggak bisa ngakses, semua santrinya itu tinggal di situ. Otomatis nggak ada bergabung dengan santri-santri yang lain. Sedangkan kita di asrama, gedungnya harus bergabung dengan orang-orang luar, anak-anak yang di luar asrama. Contohnya di depan gedung asrama ada gedung sanggar sama marching band. Kemudian nanti ada anak-anak sekitaran sini, orang-orang masyarakat sekitar sini kadang main bola ke situ. Otomatis untuk menjaga anak-anak di lingkungan asrama nggak semudah itu rupanya. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua itu perihal input santrinya, ini beda sekali. Yang ibu harapkan adalah kalau misalnya santri pesantren tuh, kalau ibu di santri pesantren anaknya, ya kalau seperti itu, ketika terjun di asrama, oh rupanya jauh sekali dari yang ekspektasi ibu. Makanya ketika ibu di asrama mengaplikasikan program-program pesantren di asrama ternyata belum cocok. Ya, tidak semudah itu Bu ya. Tidak semudah itu. Kemudian tantangan ketiga dari karakter anak-anaknya. Ada yang anak pesantren, ada yang anak di luar pesantren. Jadi macam-macam, ada yang punya kebiasaan atau latar belakang keluarganya bermacam-macam juga, yang harus tinggal bangun tidur 5 muka itu tidur lagi, dari mulai tidur hingga bangun lagi, wajah-wajah itu dilihatin dengan karakter yang beda-beda. Ada yang dengan suara nada yang kasar, ada yang sering ngomong kasar dan sebagainya. Jadi tantangannya, inputnya juga sangat menjadi tantangan sekali bagi ibu. Nah, itulah salah satu tantangan berada di asrama. Programnya mau langsung ke program. Oh iya, program asrama. Bentar, ibu lupa. Program asrama itu ada banyak sekali. Jadi pelan-pelan ibu itu menerapkannya. Karena dulu di zaman sebelumnya itu sudah ada program asrama berupa les malam. Di ibu ketika dapat amanah menjadi pembina asrama juga ada namanya les malam. Jadi setiap malam anak-anak santri asrama itu belajar malam. Jadi namanya ibu ganti, yang awalnya les malam ibu ganti menjadi BIMA, bimbingan malam. Jadi setiap malam mereka itu ada BIMA, bimbingan malam, yang gurunya ada yang dari guru man sendiri, ada yang mendatangkan dari luar. Nah, salah satunya pertama ada English, belajar bahasa Inggris. Ini pernah dengan Mr. Ikhlas. Kemudian yang untuk semester ini bersama Mr. Muhammad Robiansah, Maulid Robiansah. Tuh, beliau alumni sini juga. Jadi kemudian malam berikutnya ada qiraat bersama Pak Nurdin. Anak-anak santri dilatih untuk membaca Al-Quran dengan nada. Kemudian ada bahasa Arab. Bahasa Arab ini pernah mendatangkan guru luar, pernah bersama Ibu Rere, pernah bersama, kalau sekarang ini bersama Pak Permana. Itu. Kemudian ada tahsin dan tahfiz. Jadi anak-anak itu bukan hanya disuruh, santri itu bukan hanya disuruh ngaji pakai nada, tapi juga santri itu disuruh untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Setelah sesuai dengan tajwid, kemudian harus ada setoran hafalan. Jadi setiap malam sebelum tidur santri ini harus setoran minimal 1 ayat, plus harus setoran 1 kata bahasa Arab. Misalnya nih, sudah mau tidur nih, berbaris nanti harus misalnya 1 ayat Yasin, udah 1 ayat setoran. Udah selesai. Penting setiap malam itu mereka setoran 1 ayat yang baru. Harapannya dalam 1 bulan 30 hari dapat 30 ayat. Yang harapannya ibu tuh sebulan harusnya dapatlah 1 juz seharusnya. Karena kan ada yang alumni pesantren dan sudah megang 5 juz. Jadi harapan ibu tuh hafalan mereka gak akan hilang terus di murojaah. Tuh tahsin. Kemudian ada kajian Islami. Kajian Islami ini
kajian untuk nasihat-nasihat agama, biar mengingatkan mereka tentang fikih muamalah, akhlak, adab dan sebagainya. Itu program pertama. Lanjut, ada program kedua yaitu sholat jamaah. Pastilah ini. Jadi santri asrama itu wajib sholat jamaah tidak 5 waktu. Loh kenapa ibu tidak 5 waktu? Karena kan zuhur dan asar santri di sekolah. Jadi sholat jamaah itu hanya maghrib, subuh, sama isya. Jadi sholat jamaah mereka sendiri yang ininya, yang apa? Imamnya. Nah, jadi imamnya. Itu memang sudah disediakan ada musola di dalam apa? Tidak, mau apa sholatnya di kamar-kamar mereka. Jadi di asrama itu ada aula. Aula itu ada khusus ruang belajar sama untuk sholat. Jadi mereka itu sholat di situ, belajar di situ. Imamnya dari mereka, zikir, mimpin zikir semuanya dari mereka. Mereka punya jadwalnya. Iya. Tuh. Kemudian ada al-muluk. Jadi sebelum tidur wajib bagi mereka ngaji surat al-muluk. Jadi setiap malam itu. Misalnya mereka les tuh dari jam 5 tadi, jam 7 ibadah isya sampai jam 9. Jam 9 langsung mereka wudhu kembali ngaji surat al-muluk. Habis itu baru boleh mereka free gitu, mau mengerjakan tugas, mau tidur, mau belajar, silakan. Itu al-muluk. Kemudian ada yasinan. Yasinan ini seminggu sekali setiap malam Jumat. Setelah yasinan mereka dikir tibul hadad. Jadi ada dikirnya. Setelah itu ada panahan. Jadi ibu mendatangkan coach yang emang atlet panahan ya. Jadi setiap Sabtu sore insya Allah kami ada panahan olahraganya. Kemudian nanti ada kegiatan lainnya. Setelah on the way program ibu nih. Ibu insya Allah nanti mau ngajak mereka belajar musik sederhana aja lah. Mereka kan sudah megang hadros, satu hadros lagi apa ya namanya? Marawis. Nah, rata-rata 95% anggota Marawis itu adalah anak asrama. Gitu. Jadi mereka kalau sudah terbiasa megang bahasanya tuh? Gendang apa ya? Gimana ya? Tabuh gitu. Gitulah. Jadi ini ibu mau sesuatu yang baru, ibu mau ngajak mereka belajar gitar. Bukan ibu yang ngajar, ibu nggak bisa. Jadi mau datangkan dari luar. Gitar. Bukan dangdut. Bukan, gitar yang biasa yang kalian itu, yang modern tuh. Iya. Nah, itu insya Allah on the way gitu. Nah, nanti dalam waktu dekat insya Allah nanti kami ada itu lomba 17 Agustus sama rihlah. Nanti rihlahnya kami biasanya setahun sekali. Cuman kalau ini biar santri itu nggak jenuh, kami rihlahnya mau ke itu Greenland berenang. Kalau nggak Greenland, kadang kami itu nonton nobar ke bioskop. Masya Allah, seru sekali ya Bu programnya. Ya, seperti itulah programnya, banyak sekali. Cuman sepertinya nggak semuanya yang ini itu nyaman. Mungkin ada yang nggak nyaman, ada yang ngerasa di asrama itu karena orang tua. Tapi mau nggak mau mereka mencoba untuk bertahan di asrama. Biasakan diri. Iya, meskipun berat. Nah, begitulah. Oh iya Bu, tadi kan kita sudah bahas-bahas tentang program nih. Kalau gitu apa aja sih Bu peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para santri yang ada di asrama itu Bu? Iya, aturan di asrama itu banyak sekali. Jadi banyak sekali, dia tuh ada aturan umum, ada ketentuan khusus, ada ketentuan umum yang semuanya itu sudah ditandatangani sama kepala madrasah. Karena ada struktur juga, ada struktur penanggung jawab, mulai dari penanggung jawab, kemudian dari pembina, di bawah pembina nanti ada kakak pengasuh atau bahasanya musyrifah, baru santri, baru ada pengurus-pengurus asrama. Nah, jadi setiap kami itu punya tanggung jawab masing-masing. Kepala madrasah selaku penanggung jawab paling tinggi, di bawah kepala madrasah baru ada pembina asrama dan juga penanggung jawab di bidang peralatan. Kemudian di bawah pembina asrama ada musyrifah atau kakak pengasuh, di bawah kakak pengasuh ada pengurus-pengurus asrama, mulai dari ketua asrama, wakil, sekretaris, bendahara, ketua kamar, kemudian ada bidang-bidangnya nih, ada bidang peribadatan, ada bidang kebersihan, dan mereka punya masing-masing. Iya. Gitu. Tadi apa pertanyaannya tadi? Pertanyaan ada nggak Bu yang ngeluh stres dengan aturan yang ada di asrama itu Bu? Banyak sekali. Jadi
untuk mungkin nanti untuk calon-calon siswa asrama, calon-calon siswaman yang mungkin untuk kalian nih di luar sana yang mau berminat masuk ke asrama, jadi ibu sampaikan dari mulai sekarang, kalau mau masuk asrama niatkan karena hati bukan karena paksaan orang tua. Kenapa? Karena kalau misalnya paksaan dari orang tua itu untuk menjalani hal-hal program-program seperti ini akan terasa berat. Meskipun dulu dia alumni pesantren, cuman karena masuk asrama bukan karena keinginan diri sendiri, karena paksaan orang tua, maka akan menjalani program-program tadi berat sekali. Padahal program yang dibuat itu untuk mereka semua, untuk kebaikan mereka, bukan untuk kebaikan ibu. Tapi seperti itu tadi, kalau misalnya nih salah satu tantangannya kalau suruh sholat jamaah harus dipanggil-panggil lagi, padahal azan sudah 20 menitan, sudah 15 menit berlalu. Kemudian kalau misalnya les malam-malam dengan alasannya capek lah, kemudian dengan alasannya ini itulah, kalau sholat itu alasannya nggak ada air lah. Jadi tantangannya kalau mau masuk asrama itu harus siap fisik, batin, dan mental. Begitu banyak mereka mengeluh banyak, tapi yang enjoy juga ada, yang malahan merasa dengan di asrama dia bisa lebih baik lagi ada juga. Jadi macam-macam, nggak semuanya merasa senang, nggak semuanya juga mengeluh. Jadi balance dia. Ada yang 50-50 lah, ada yang merasa nyaman, ada yang merasa karena desakan orang tua enjoy baik, ada yang kok dia lagi maunya segera keluar dari asrama. Ada yang seperti itu. Iya. Gitu. Kenapa sih Bu? Asrama itu ketat sekali sehingga kebanyakan anak yang mau masuk ke asrama tapi nggak diterima padahal rumahnya jauh. Oh iya, ibu kira ketatnya karena aturan asrama saking ketat jadi itu udah betah. Oh bukan ya. Jadi kenapa masuk asrama itu harus punya punya seleksi. Iya. Jadi dulu asrama kan asrama kita tuh ada 2 gedung. Ada asrama lama sama asrama baru. Asrama lama ini sudah nggak kepake lagi, padahal gedungnya masih bagus, hanya saja karena sudah lama ditinggal, otomatis perlu perbaikan lebih banyak lagi. Gantilah pakai asrama baru. Kapasitas asrama baru ini ada 48 orang. Dulu pertama kali ibu ke situ jumlahnya itu hanya ada 22, kurang lebih 22, kelas 1, kelas 2, kelas 3 22 orang. Kemudian masuklah ibu ke situ dengan 22 orang, kurang lebih dari mulai bulan Januari sampai bulan Juni, kurang lebih Juni-Juli masuk ajaran baru, keterima siswa baru full 48 orang. Sampai akhir semester full 48 orang. Masuk yang tahun ini kapasitas asrama hanya 48 orang, sedangkan yang mau masuk asrama banyak sekali. Kapasitas asrama 48 yang masuk tuh banyak sekali, sedangkan yang keterima hanya sekitar berapa ya, 6 sampai 9 orang. Jadi bingung nih bagaimana seleksinya, karena nggak sesuai sekali. Yang daftarnya misalnya yang daftarnya 50-an, yang keterimanya 9 orang. Jadi bingung ibu nih. Karena ibu bingung makanya ambil adilnya dan ingin yang terbaik. Kenapa ingin yang terbaik? Karena merasa tantangannya cukup berat sekali di asrama, makanya lebih baik kita mencari, kan kata ibu tadi salah satu tantangan di asrama input siswanya. Makanya karena tantangan dari input siswa, ibu nak cari inputnya yang baik agar tantangan berada di asrama itu mengecil masalah inputnya. Makanya ibu adakan tes biar adil yang masuk asrama. Kemudian diadakan tes, rupanya banyak yang baiknya nih. Sedangkan kapasitas asrama itu hanya 6 sampai 9 orang. Akhirnya rembuk dengan Pak Mega, coba nambah skat lagi. Yang harusnya nggak bisa nyekat. Harusnya gedung yang di pemerintah tuh nggak boleh kita otak-atik. Kalau mau nambah dekat harusnya gunain asrama lama. Cuman asrama lama, jujur beli juga nggak tangan, nggak mau ibu. Tantangannya banyak lah. Habis itu lebih baik dinyekat, jadi disekat ditambah 4 orang. Jadi akhirnya kapasitasnya bertambah lah untuk terima siswa baru ada sekitar 15 orang. Di 15 ini bener-bener diseleksi. Seleksinya nggak ngaji, nggak yang lain, seleksinya cukup wawancara. Jadi karena ibu tuh punya teks, bukan ibu sendiri yang buatnya, ibu kodollah juga ngajar di pondok. Jadi ibu minta teks tes wawancara yang di pondok tuh, itu kan tes psikologis gitu. Nah wawancara itu, ibu pertanyaan-pertanyaannya itu, dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab sebenarnya anak nih siap nggak sih untuk di asrama. Jadi wawancaranya bukan hanya si calon santri, tapi juga orang tuanya. Orang tuanya bukan hanya siap
ibu tuh nggak menduluin finansialnya. Jadi yang ibu duluin adalah kesiapan anak sama keikhlasan orang tua. Karena orang tua ini berperan penting banget, bukan hanya si anak. Meskipun anak mau, kalau orang tuanya tidak mendukung nggak bisa juga. Anaknya nggak mau, orang tuanya mendukung nggak bisa juga. Seperti itu. Iya Bu ya, jadi tidak ada pemaksaan. Iya, masuk asrama itu. iya. Kalau mau masuk asrama harus lewat jalur tes seperti itu. Jika di asrama itu kan Bu, bagaimana Bu jika ada orang tua yang ingin menjenguk anaknya? Apakah itu boleh setiap hari atau memang sudah ada jadwalnya Bu? Ya, untuk untuk di asrama, anak-anak orang tua yang mau jenguk boleh setiap hari boleh. Jadi setiap hari bukan bawa keluar. Jadi misalnya kalau setiap hari kayaknya nggak mungkin orang tua setiap hari. Karena rata-rata santri asrama ini kebanyakan dari daerah jauh. Makanya mereka ditempatkan orang tuanya di asrama. Kemudian mereka ditempatkan di asrama, paling orang tuanya seminggu sekali datang ke asrama. Boleh, silakan orang tua setiap hari Sabtu. Hari Sabtu sekarang nggak ibu bolehin, setiap hari Ahad kunjungan datang ke asrama, bawa anaknya jalan-jalan kemanapun kami silakan, dengan syarat sebelum jam 5 sore sudah di asrama. Kenapa Bu sebelum jam 5 sore? Karena malamnya mereka harus les lagi, takutnya kecapean dan belum siap. Seperti itu. Boleh mau antar makanan setiap hari, misalnya punya keluarga di sini, nanti bahasanya itu ya, catering. Ya, catering dengan orang di sini diantar di asrama silakan. Tapi nggak boleh nganternya abang-abangan atau apa gitu. Yang cowok entah itu sepupu, sepada yang sifatnya cowok nggak dibolehin, apalagi sampai malam. Karena khawatir, ibu tuh khawatirnya abang-abangan. Iya, ngerti. Takutnya nanti ngakunya abang-abangnya taunya pacaran. Itu begitulah. Kasus yang paling berat di dalam asrama yang pernah Ibu tanggapi sebagai seorang pembina itu apa saja ya Bu ya? Jadi pertama itu kan ibu tuh berada di asrama itu tahun 2021 bulan Januari, pas 1 Januari 2021 22 itulah 22 kayaknya, lupa. 1 Januari sampai bulan Juni dengan 22 santri itu aman, enjoy Ibu, karena itu santrinya itu mungkin mereka rata-rata memang mau di situ. Paling tantangannya ketika itu hanya mereka membandingkan antara pembina sekarang dengan pembina sebelumnya. Gak enak kan, namanya dia dibanding-bandingkan. Sakit ya Bu? Iya, dia sakitnya nyerahkan sendiri. Itu enjoy, nggak ada, mereka nggak ada sama sekali buat masalah, hanya ngerasa ibu ngerasa sakit sendiri kan dibanding-bandingkan. Weh, zaman kami dulu ibu ini gini-gini, kalau zaman sekarang terlalu ketat gini-gini. Nah, itu sakit kalau dibandingin. Akhirnya itu tetap bertahan 6 bulan, mencoba bertahan. Keterimalah santri yang baru. Itu sebelum biasanya untuk penerimaan santri baru di asrama itu nggak ada kayak acara untuk penerimaan santri baru, nggak ada pengantar untuk orang tua, langsung masuk aja gitu. Nah, untuk zaman ibu mau orang tuanya diundang biar ibu bisa menyampaikan hal-hal yang harus ditaati di asrama. Jadi ketika ibu seminggu itu ibu harus jarang, ibu punya orang tua kan di rumah. Nah, qadarullah pada saat itu almarhum ayah ibu itu maaf ya saya ini. Jadi almarhum kan almarhum ibu sakit-sakitan, bukan sakit-sakitan, sakit kondisi itu. Sedangkan ibu ini dapat amanah sebagai pembina sama, itu tuh tantangannya batinnya juga tersakiti gitu kan, tapi ibu dapat amanah. Jadi ketika itu ibu nerima santri baru, ibu otomatis harus jarang ketemunya ibu. Karena ayah ibu ini ya harus menggunakan oksigen, harus di rumah tuh menggunakan oksigen, kemudian harus ngurus segala macem. Alhamdulillah ibu punya kakak, punya emak, maksudnya abang, ayu ibu tuh support dan kami tuh nggak ada iri-irian dalam merawat orang tua. Cuman ibu ngerasa sedih sendiri, harus jarang gitu. Ibu tetap merawat, cuman kan pergi pagi, pulangnya sore. Dan itu ibu ingat tuh hari Kamis, hari Kamis harus nerima peserta didik baru, santri baru, sama terima orang tua. Otomatis dari Rabu ibu tuh fokus di asrama, ibu nginep di asrama, bersih asrama segala macem udah terima. Habis itu sedangkan hari Ahad tuh ibu ada wisuda akbar di pesantren dan ibu juga harus megang acara, harus balik lagi pesantren. Senin Selasa ibu full ngajar diman, masuk diman. Rabu ibu ingat itu 1 Muharram, itu kan tanggal merah tuh. Tanggal merah ibu bingung di asrama itu, kakak pengasuhnya juga izin. Akhirnya ibu cari kakak pengasuh baru, itu tantangan banget mencari orang untuk di asrama tuh.
susah banget kan yang untuk ganti ibu sementara. Jadi ibu bingung nih, jadi dapatlah satu orang namanya Kak Siti Zuria, dipanggilnya Kak Sizu. Dapatlah Kak Sizu di situ. Habis itu hari Rabu 1 Muharram ibu nggak ke asrama. Ibu mumpung libur, ibu biasanya setiap libur tuh bersih kamar orang tua. Jadi bersih ngobrol segala macem. Udah habis itu pas lagi ngobrol sama ayah ibu kan sambil itu segala macem, jam 10-an ayah ibu tuh mau minta tolong diantar ke kamar mandi. Ibu antar, habis itu banyak sesak nafas dari mulai jam siang tuh sampai itu beliau sesak nafas. Jadi ibu tuh sedih. Tepat sebelum azan maghrib ayah ibu pun meninggal. Yang ibu sedih itu karena seminggu ibu itu hubungan dengan orang tua itu dengan ayah ibu tuh nggak intens gitu. Ibu lebih intens ke asrama. Makanya bikin ibu sedih itu adalah ketika santri di asrama itu nyakitin ibu gitu, dan orang tuanya nggak support ibu. Jadi yang bikin ibu sedih itu ibu tuh sudah mengorbankan waktu untuk asrama, demi asrama, mengorbankan waktu ibu bersama orang tua, almarhum ayah demi asrama. Tapi kok mereka masih nakal seperti itu. Kenapa? Karena belum 25 hari, belum 20 hari ayah ibu meninggal, ibu dapat masalah besar di asrama. Masalahnya adalah ada salah satu, ini mantan ya, dia mantan santri itu di asrama dia izin mungkin nanti ini bukan buka aib kan ya, ini biar ngambil ibrahnya aja, ambil hikmahnya. Ya, jadi ada salah satu mantan santri asrama, dia itu masih baru nih, santri baru tuh, itu izin ke kakak ngasuhnya karena ibu kan masih fokus 7 harian segala macam di rumah. Izin kakak ngasuhnya, dijemput sama ayunya, izin mau ke ini mau main ke ayunya, dijemput sama ayunya pakai mobil tuh, dijemput. Habis itu mainlah mereka. Oke lah, sip kan, kalau mereka tuh mau keluar harus izin dulu. Keluar, Bu, izin ke sini wajib izin dulu ke ibu. Dia izin sampai malam, terima laporan belum pulang juga si anak nih, belum pulang, ditunggu-tunggu belum ada juga kan. Habis itu dilaporlah, ditunggu di ibu hubungi nih lagi di mana, cepatlah pulang segala macam. Udah hampir jam 9:30 malam. Habis itu rupanya ketika diantar si anak ini, siapa coba yang nganter? Cowok. 2 orang nih yang diantarnya cowok. Yang awalnya dijemput sama ayunya, kok pulang jam 10-an malam, jam 11 malam, hampir jam 9:30 malam nih kok diantarnya cowok. Otomatis ibu selaku orang tua kedua dia di asrama ngerasa marah dong. Marah bukan karena dendam, cuman marah aja, kok anak itu sepulangnya jam segini dengan cowok gitu kan. Akhirnya ibu marah. Besoknya ibu itu coba ibu panggil si anak ini, ibu ngomong baik-baik, ibu nasehatin, nggak ada marah sama sekali, nggak ada ngejudge, nggak ada apapun. Ibu ingat masih ibu panggil di perpus, ibu ngomong baik-baik, suka dengan lemah lembut, dan dia minta maaf, dia janji nggak akan ngulangin. Oke, selesai sampai situ. Akhirnya ada masalah lain lagi, karena dia melakukan pelanggaran, ibu sita HP-nya. Rupanya dia ini punya 2 HP. Nah, ibu sita HP yang bagusnya tuh, HP bagusnya ibu sita. Rupanya HP-nya ibu sita. Rupanya dia punya HP yang lainnya. Akhirnya HP-nya bagus sekali, bermerek apa yang di itu dia itu. Habis itu ibu karena sudah melakukan banyak pelanggaran, ibu lupa pelanggaran apa saja. Ibu sudah capek nasihatin, sudah berkali-kali dipanggil, ibu sidang lah. Ibu panggil seluruh santri asrama, ibu sidang dia sendiri. Biasanya ibu udah pernah kalau marahin atau manggil melakukan kesalahan, udah pernah depan umum. Karena kata siapa ya, Ali bin Thalib ya, kalau misalnya kita mau nasihat depan orang, menasihati orang nggak boleh depan orang banyak, karena kalau kita menasihati orang di depan orang banyak, kita itu bukan menasihati, malah menjatuhkan atau menjudge si orang itu. Makanya ibu udah coba nih ikhtiar manggil dia sendiri. Akhirnya ibu di asrama karena ibu gedek tuh udah capek nasihatin dan dengar, ibu panggil, ibu sidang dia di depan asrama. Ibu nanya baik-baik, HP-nya mana, ini segala macam. Ibu nasihatin, ibu marahin, tapi ekspresinya itu nggak enak, bikin ibu nggak enak, seperti seolah-olah anggap remeh, kayak gitulah ngolok gitu, bahasanya ngolok. Iya. Jadi ada ekspresi kita ibu ejek gitu. Gitu. Ekspresinya nggak enak bagi ibu selaku orang tua ketika nasihatin anaknya seperti itu, ekspresi anaknya seperti itu, ibu ngerasa diejek, ibu ngerasa nggak didengerin.
Ibu tanya mana HP-nya, dia berbohong, iya disepelekan, mana HP-nya nggak ada gini. Akhirnya ibu dapatlah itu info, karena ibu biasa bilang sama mereka, ibu punya 2 mata di sini emang 2 mata, tapi ibu punya banyak mata yang lain. Bukan berarti ibu tuh Allah, tapi ibu punya banyak bantuan yang memberi info ke ibu gitu. Ini rupanya dia tuh punya HP satunya diselipkan di tas. Kamu punya HP kan? Dia nggak ngaku sama sekali. Akhirnya dia ambil HP-nya, rupanya ada. Ibu nasihatin, masih aja dengan ekspresi gitu. Mungkin dasar itu ibu bener-bener emosi, marah. Ibu ambil HP-nya, ibu lempar berkali-kali sampai retak. Hancur sudah HP-nya tuh. Begitu, dia nangis. Nangisnya itu bukan nangis karena merasa salah, tapi nangisnya karena HP-nya ibu lempar. HP retak nih HP-nya itu. Habis HP-nya dia minta maaf. Kondisi ibu pada saat itu benar-benar marah. Yang buat ibu marah tuh salah satunya teman-teman kamarnya nutupin kesalahan si temennya, bukan ngasih tahu, Bu ini melakukan kesalahan gini. Harusnya kan dia selaku keluarganya di kamar ngasih tahu, nasihatin, ini enggak, mereka saling nutupin. Akhirnya ketika itu HP-nya hancur, dia minta maaf. Ibu nggak ngomong iya, nggak ngomong nggak, ibu hanya diem. Dia meluk-meluk ibu minta maaf, ibu belum bisa maafin, ibu masih diem gitu. Nah, masih shock dengan kelakuan ibu yang barusan, sama masih shock dengan kelakuan dia, masih baru loh. Sedangkan ibu baru aja kehilangan orang tua, dia udah dapat seperti ini, makanya ibu nama shock sekali. Akhirnya sudah hancur HP-nya. Diem dia. Nah, dilanjutkan dia balik ke kamarnya, dan teman-teman kamarnya ini bukan mengademkan hatinya, bukan menenangkan hatinya, malahan beberapa dari mereka itu memanas-manasin, Ngompor-ngomporin. oh iya, ngompor-ngomporin. Akhirnya di puncaknya sampai ada yang mau melawan ibu. Niat itu mereka melawan satu kamar tuh kompak itu. Kemudian mereka sampai ada, mungkin mereka punya kenalan guru di sini, menghasut ibu, ngefitnah segala macam, sampai fitnahannya seperti itu. Sampai ibu pernah baru aja istirahat sebentar, lagi tahlilan tuh ditelepon sama orang tua si anak barusan. Telepon, ibu kok ini kenapa anakku dihukum? Orang tuanya udah baik, welcome. Habis itu ibu jelasin, anaknya seperti ini bu, karena anak ini baik, emang anaknya itu ibu baik, ngomongnya kalem, lembut, emang gak pernah neko-neko. Mungkin itu tadi salah pergaulan, makanya anaknya melakukan kesalahan. Pak ibu pasti pengertian bahwa anaknya seperti ini. Awalnya orang tuanya nerima, baik-baik saja orang tuanya. Tapi karena dapat masukan dari teman kamarnya, orang tuanya kan pernah datang ke asrama itu, dan teman-teman kamarnya itu datang ke ibunya dan ngomong, menyampaikan hal-hal yang negatif. Makanya ibu ngerti sekali orang tuanya si mantan santri tadi seperti itu, karena orang tua ibu sebagai anak otomatis sayang, kok anakku diperlakukan seperti itu, padahal nggak seperti itu. Akhirnya ibu mendiamkan kamar itu hampir 1 bulan, nggak ibu retak sama sekali, karena fitnahannya sudah meluas sekali. Sampai ibu nangis, ibu cerita dengan beberapa guru tuh nangis karena fitnahannya itu menyakitin sekali. Ibu juga orangnya agak baperan kan, baru ketinggal orang tua ditambah dengan fitnahan seperti itu. Jadi makanya ibu sedih sekali pas itu ibu diamin 1 bulan. Akhirnya ibu coba kuatin lagi, ini kalau diamin terus kayaknya nggak bisa deh. Makanya ibu panggil mereka satu kamar, benar ibu gedek banget lihat wajah mereka pun ibu nggak mau. Padahal di situ tuh ada alumni, bukan hanya di pondok, mereka dia tuh alumni pondok sana. Masa memperlakukan ustazahnya ibunya seperti itu? Jadi ibu sakit hati juga di situ. Maksudnya mereka harusnya kenal ibu tuh dekat dulu sama mereka pas mereka masih di sana. Kok malah mereka tuh kenal ibu, kok malah ikut-ikutan gitu menjerekkan. Padahal mereka tahu sendiri ibu tuh gimana. Habis itu ibu cobalah untuk melampiaskan egonya, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini terus. Ibu panggil mereka, ibu ngomong, ibu nasihatin, bagus-bagus ibu ngomong apa adanya. Dan alhamdulillah mulai dari situ nama kamar mereka ganti, dan mereka memang sudah belajar bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Seperti itu yang membuat ibu sedih itu, yang tantangan tadi itu, masa terberat itu adalah fitnahannya. Maksudnya ibu tuh baru 1 bulan gitu dengan fitnahan seperti itu, yang kaitannya bukan hanya sekolah tapi orang-orang luar. Ibu down sekali gitu. Tapi alhamdulillah ketika kita mencoba jadi itu salah satu hikmahnya, ketika kita dapat ujian seperti itu, kita nggak boleh terlalu larut dalam ujian. Coba untuk
kesampingkan ego, bangkit kembali, jalani prosesnya, nikmati ujiannya, perihal hasilnya bagaimana kita serahkan ke Allah. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang anak-anak kamar itu masya Allah banget. Alhamdulillah. Seperti itu salah satu yang ibu kenang terus, karena ibu kenang tuh HP-nya tadi lempar tuh. Nah, jadi ibu minta maaf ke orang tuanya, dan untung orang tuanya nggak nuntut. Iya. Kalau nuntut aduh bingung juga ibu. Nuntut jatinya lagi ya Bu ya. Itu masalahnya. Mana HP-nya bermerek. Nah itu masalahnya. Nah begitu tantangannya. Salah satu masalah terbesarnya. Masalah yang lain hal-hal sepele itu hal-hal aturan asrama aja sih, mereka alhamdulillah ya. Kalau masalah dengan cowok tuh ada yang pacaran, jadi di asrama tuh dilarang, ibu larang tuh yang nama pacaran. Ketemuan kalau misalnya mereka hanya sekedar PDKT lah, nah zaman sekarang mana lah bisa kan ibu melarang kan untuk chatan dengan temennya kan lawan jenisnya, jadi udah bisa juga melarang. Cuman ibu benar-benar melarang yang namanya pacaran sampai bertemu tuh bolehin. Ada yang seperti itu ya, ibu nasihatin lah, ibu cari bukti-buktinya, seluk beluknya segala macam. Harapan ibu mudah-mudahan yang tersebut tuh bisa berubah. Masih di asrama sekarang yang pacaran tuh, mudah-mudahan taubat ya nak. Oh Gitu. Nah kemudian masalah yang lain tuh mereka itu hanya sholat tunda-tunda tadi, capek nanti kakak pengasuhnya manggil ayo sholat, mereka tuh capek kasihan kan. Kemudian nanti nyuci piring tuh masih males, kemudian kebersihannya ada dijaga, pakaiannya masih berantakan. Karena ibu tuh nggak suka kalau misalnya mereka tuh ranjang anak gadis tuh habis sekolah berantakan bantalnya kemana-mana, maunya bersih, rapi, tertata, nggak ada gantungan sana sini. Jadi ketika mereka baju gantungan sini, ikhtiar ibu bahwa harus beli keranjang baju kotor nih, biar baju kotor mereka kemana-mana. Udah ikhtiar seperti itu. Oh ada masalah sampah nih, mereka malas buang sampah, setiap kamar depan kamarnya ada sampah, ibu kasih. Kemudian misalnya mereka punya masalah wudhu, dulu tuh airnya susah kan di asrama. Gimana agar mereka itu sholatnya nggak malas-malas, ibu sediain banyak keran untuk mereka wudhu. Tapi ikhtiarnya ibu sudah mencoba untuk ikhtiar sebaik mungkin agar mereka itu taat dengan program asrama. Cuman seperti itulah, masih ada plus minusnya. Kadang ada yang taat, ada yang masih setengah-setengah, ada yang susah sekali. Iya. Susah jadi guru, apa susah jadi pembina asrama Bu? Susahnya jadi pembina asrama. Oh ya, kenapa itu Bu ya? Kenapa? Karena kalau jadi guru itu istilahnya pertama, emang sih tugas guru itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga mendidik karakternya. Hanya saja kalau menjadi guru hubungannya itu statusnya di kelas gitu. Transfer ilmu, nasehatin, udah stuck di situ. Tapi kalau menjadi pembina asrama bukan hanya guru kita tuh. Jadi ibu tuh di asrama bukan hanya jadi guru, jadi ibu, jadi ayah mereka, jadi kakak mereka, jadi teman mereka, jadi tukang benerin asrama. Kalau ada masalah-masalah harus siap, harus nerima curhatan mereka, curhatan orang tua. Kemudian harus nasihatin dari hal-hal sederhana, contohnya kalau masuk asrama sandalnya harus berada di sini rapi seperti ini. Hal kecil seperti itu harus diajarkan. Cuman kalau misalnya di kelas sebagai guru, kalian tidak boleh gini-gini stuck di situ. Tapi kalau di asrama nggak bisa. Kalau buang sampah misalnya masuk asrama pakai sandal, ibu ajarin. Ibu praktekkan tuh kalau masuk asrama jangan letakin sandal di depan pintu, tapi di samping pintu. Buang sampah diajarin seperti ini. Kemudian habis mandi handuknya nggak boleh langsung sana sini. Sudah punya hanger handuk diginiin. Jadi hal-hal kecil itu pun harus diajarkan ke mereka. Dan kan kalau kita jadi guru, bawa nasihatinnya nggak sampai nasihatin aja, tapi nggak sampai baperan. Cuman kalau di asrama itu ibu nasihatinnya kayak orang tua sendiri. Jadi kalau misalnya ada sholat, gini-gini loh. Jadi itu beda dikit versinya, beda dikit. Kalau menjadi guru gini happy, tapi kalau menjadi sudah di asrama mereka tahu sendiri, ada versinya asik, ada versinya judes, ada versinya garang, sudah nunjuk ini. Nah, tapi harapan ibu untuk kalian, ketika ibu marah-marah, tolong jangan ambil hati. Setiap nasihat dari ibu, setiap marahan dari ibu tuh bukan ibu untuk dendam, tapi untuk kebaikan mereka semua. Bu, Isra penasaran Bu. Awalnya
ibu keberatan jadi pembina asrama putri. Sekarang bagaimana Bu perasaan ibu menjadi pembina asrama putri? Ya, perasaannya luar biasa. Bergabung-gabung. Oh, luar biasa ibu. Ada sedihnya, ada senangnya, ada bahagia, ada harunya. Ibu ngerasa kenapa harus di asrama lagi? Karena ketika ibu harus tetap bertahan dengan kondisi sekarang, pertama ibu memang ngerasa enjoy. Yang kedua, ibu kan tadi sudah menyampaikan, sudah cerita, ibu tuh pernah mendirikan komunitas Wandai Wanjus. Itu sudah ibu lepas karena ibu nggak bisa megang semuanya, ibu fokus ke asrama. Jadi ketika di asrama, sepertinya santri-santri asrama ini sebagai investasi akhirat ibu. Itu misalnya ketika ibu pernah pas ketika ibu ada apa-apa, mereka ini hadirnya bukan ngasih reward, bukan ngasih hadiah apapun, tapi saja ketika ibu musibah, mereka ini ada programnya yasinan. Jadi salah satu bisa mengantarkan doa ke ibu. Jadi ibu pernah waktu sebelum yang kejadian masalah yang besar itu, ketika almarhum mbak ibu meninggal, seluruh santri asrama ini datang ke rumah. Kan jauh nih Pangkapinan ke Kemuje, jauh. Mereka naik bus dari Muntok, Pangkapinan ke Muntok, bus tumpangan orang tuh, naik bus, pulangnya sore nyari bus lagi. Jadi ibu tuh terharu lihat wajah mereka datang ke rumah. Itu sesuatu yang membuat ibu tuh, anak-anak ini nggak boleh ibu lepas. Jadi mereka itu bagian salah satu investasi akhirat ibu. Ketika ibu sudah nggak ada, kan usia nggak ada yang tahu nih. Ketika ibu sudah nggak ada, jadi ibu nanti mereka itu datang ke rumah ibu yasinan. Jadi ketika ibu sudah nggak ada, doa itu mengalir terus dari mereka. Makanya kebaikan itu mau ibu sampaikan agar bisa menjadi amal jarah untuk ibu. Doa-doanya tersampaikan terus untuk ibu. Jadi ibu pun ngerasa bahagianya bukan hanya dunia, bahagia dunianya itu ketika ibu capek nih lihat wajah mereka, ibu gitu, itu udah hilang letih ibu, jujur itu udah hilang letih ibu. Tapi meskipun kadang mereka ada ini yang sholatnya mager, buang sampah sembarangan, itu gede kaki, tapi ibu apa kabar, kangen ibu gitu. Meskipun hanya sekedar lisan, tapi udah nyaman bagi ibu, lihat senyum mereka udah nyaman. Dan akhiratnya adalah semoga program asrama ibu yang ibu aplikasikan di asrama bertahan terus menjadi amal jariah untuk ibu. Amin Bu. Sangat mengharukan ya Bu. Iya, begitu. Saya sampai nangis nih Bu. Sedih ya. Ya. Karena kan yang kita cari itu bukan hanya dunianya, kita juga perlu akhiratnya. Jadi kalian santri asrama, ibu jadikan kalian sebagai investasi akhirat ibu. Ya, begitu. Harapan Ibu untuk anak-anak asrama putri ini apa ya? Harapan ibu untuk anak-anak ibu sekarang 52 orang ya, ada 52 orang santri di asrama. Pertama, harapan ibu tuh karena program-program yang ibu buat untuk mereka itu, harapan pertama itu agar mereka itu menjadi anak kebanggaan orang tua. Jadi harapan ibu tuh orang tua mereka di rumah bangga punya anak seperti mereka. Itu sulit sekali kan, apapun mereka sukses itu bukan hanya materi. Jadi siapa akan jadi apapun mereka, harapan ibu orang tua mereka di rumah selalu bangga punya anak seperti mereka. Itu harapan pertama. Harapan kedua adalah ibu berharap agar santri asrama itu bangga punya orang tua seperti ayah dan ibu mereka di rumah. Jadi harapan ibu tuh mereka itu yang kuni harus semangat. Jadi aku tuh bangga punya orang tua yang kayak sekarang gitu. Jadi jangan sampai karena mereka bangga punya orang tua seperti itu, jadi mereka semangat untuk melakukan program-program asrama. Kemudian harapan ketiga, semoga mereka menjadi anak-anak yang solihah. Kemudian mereka sukses dunianya, sukses akhiratnya. Kemudian semoga apa yang mereka cita-citakan tercapai semua. Harapan ibu akhlaknya baik, kemudian ibadahnya baik. Pokoknya intinya anak soleh itu udah merangkup semuanya sepertinya. Iya begitu. Nah itulah itu hanya secuil kisah selama ibu di asrama. Ini ibu jalan 2022 berarti jalan 2 tahun ya. Jalan 2 tahun setengah ya, jalan 2 tahun ibu di asrama. Gitu. Sekarang sudah ada yang kelas 3, nanti insya Allah kami sudah rencananya kan ini kan mau ada lawatan sejarah, study tour gitu ya kelas 3. Sebenarnya ibu udah jauh-jauh hari nanti
untuk ngajak mereka itu nabung. Sebenarnya udah jauh-jauh hari dulu, dari kelas 1 harusnya mereka nabung. Jadi ketika sudah kelas 3 kami itu harapannya bisa tur ke sekolah-sekolah yang punya asrama, biar mereka tuh tahu kondisi anak-anak santri di asrama yang lain itu seperti ini loh gitu. Contohnya sederhana ke Matice aja lah, agar mereka itu oh di Matice santrinya seperti ini, rapi, bersih. Jadi mereka itu berarti kami harus seperti ini juga loh di asrama. Iya, termotivasi Iya, ya Bu ya. termotivasi. Cuman belum apa ya, belum tercapai. Insya Allah nanti untuk kalian yang berminat masuk MAN dan berminat untuk masuk asrama, kita mulai untuk nabung biar bisa jalan-jalan. Iya, Bu. Semester nanti kelas 3 gitu. Iya, pesan dan moral apa ya Bu untuk anak asrama putri di Bangka Pinang ini? Pesannya untuk santri asrama, anak-anak ibu, karena ibu tuh tidak pernah anggap mereka siswa. Iya. Ibu anggap mereka tuh seperti anak sendiri. Hanya saja sering kata ibu tuh cinta sayang ibu tuh kok sebelah tangan gitu. Ibu hanya ibu yang ngapain anak, kan nggak pernah anggap ibu itu emak gitu bahasanya kan. Jadi pesan ibu untuk kalian semua, taat-taatlah dengan program-program asrama. Semua program yang ibu berikan di asrama bukan untuk ibu, itu untuk kalian semua, untuk orang tua di rumah. Jadi meskipun kalian berada di asrama terpaksa karena orang tua, coba jalanin. Mudah-mudahan karena keterpaksaan itu Allah mudahkan kalian menuntut ilmu, kemudian Allah lancarkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusan kalian sehingga Allah kabulkan cita-cita kalian. Jadi semangatlah dalam berproses, karena yang berjuang di sini bukan hanya kalian, ibu pun berjuang. Kalian berjuang untuk menuntut ilmu, memperbaiki diri, ibu berjuang untuk agar kalian itu tetap semangat dalam proses perjuangan menuntut ilmu. Begitu. Panjang ya, maaf ya. Gak apa-apa Bu. Gitu. Baiklah, terima kasih Bu Siti Rahma. Semoga para peserta didik MAN 1 dan para anak asrama MAN 1 senantiasa memiliki adab dan ilmu yang baik. Amin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.